Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengar ya, Kak Epul nih kakak senior kami ini luar biasa ya. Tadi kalau ada pertanyaannya Kak Epul kerja di mana, sebenarnya Kak Epul itu tadi lebih ke menciptakan pekerjaan karena beliau hadir sebagai entrepreneur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat, saya kaget juga ya. Ini sebelum saya masuk ke sharing, saya sebenarnya hari ini harusnya jadwal penerbangan ke Maluku Utara. Cuman qadarullah, bos saya hari ini tidak bisa membatalkan penerbangan ya, dan malam saya dihubungi oleh Bu Rohayati, dan alhamdulillah qadarullah akhirnya saya bisa bertemu adik-adik semua yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, di sini saya akan berbicara 3 hal. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua riwayat karir saya, yang ketiga adalah tips mencapai tujuan. Karena ini adik-adik juga merupakan calon ya, inspirasi gitu. Apa yang kakak-kakak hari ini raih gitu, karena ini juga membuka potensi bagi adik-adik semua. Baik, dari latar belakang, perkenalkan saya Febio Testiano, SM. Saya dulu sekolah di SMK Pelita, jurusan administrasi perkantoran. Ada di sini yang perkantoran. Nah, semua jurusan itu baik. Bahkan walaupun kakak dulu jurusan perkantoran, kakak bisa bekerja juga di dunia pemasaran, bahkan di dunia pariwisata. Nanti ada di sesi berikutnya. Setelah itu kakak SMK Pelita tahun 2011 masuk, sama 2011 kakak posisinya seperti kalian nih, ada duduk di sini. Kakak lulus 2014, melanjutkan pendidikan di Universitas Pakuan ya, jurusan manajemen pemasaran. Dan kakak juga aktif di beberapa organisasi ya, salah satunya ada Sedekah Bogor, lalu di Karang Taruna Kecamatan Campeang sebagai sekjen. Lalu kakak juga aktif di dunia IT. Kenapa? Karena sekarang zamannya digital. Dan kakak tinggal di Ciampea, tepatnya di Perumahan Puri Raya. Ada yang dari sana? Orang Ciampea, Cicadas dan sekitarnya? Oh ada ya? Masya Allah. Baik, lanjut. Yang kedua adalah riwayat karir. Tadi kalau Kak Epul luar biasa, dia menceritakan tentang proses bisnis karena memang beliau adalah seorang entrepreneur. Nah, kakak adalah seorang profesional karir atau profesional pekerja. Alhamdulillah kakak akan bercerita di sini. Ini kisah nyata ya, bahwa SMK Pelita ini memberikan bukti bukan janji tadi. Saya teringat betul kalau dulu Pak Sudrajat menyampaikan kunci seseorang itu harus disiplin, jujur, itu memang betul. Nah, ini saya cerita bagian kedua adalah di mana saya memulai karir dulu di 2014. Alhamdulillah berkat SMK Pelita dulu menghadirkan perusahaan Jungle Land. Ada yang tahu Jungle Land? Sentul, tahu semua ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dari 900 atau 1200 ya, semua jurusan di kelas 3, kakak coba ikut psikotes yang ada di SMK Pelita ini. Jadi HRD Jungle Land itu dihadirkan ke sini dan merekrut semua kelas 3 yang akan keluar. Ini adalah bukti bahwa SMK Pelita ini memberikan bukti bukan janji. Bahkan SMK Pelita sampai mencarikan pekerjaan untuk siswanya. Tepuk tangan untuk SMK Pelita. Nah, saat itu kakak setelah ikut psikotes dari 1200 kelas 3, itu diikuti oleh semua jurusan ya. Alhamdulillah waktu itu kakak terpilih menjadi 5 besar. Dari total 1200 di review sama HRD, nilai psikotes, wawancara, itu kakak masuk 5 besar. Ternyata dari situ pun tidak langsung diterima, adik-adik. Dari 5 orang itu diseleksi lagi hanya 2 yang diterima bekerja. Dan alhamdulillah salah satu dari 2 orang itu adalah kakak. Dan waktu itu kakak bekerja belum ada surat kelulusan. Ini memberikan kepercayaan bahwa Jungle Land percaya bahwa Pelita ini memiliki kualitas kader-kader terbaik. Alhamdulillah di 2014 kakak memulai karir sebagai staf dulu di bidangnya namanya kasir. Makanya kerja kakak waktu itu sebenarnya nggak linear dengan background pendidikan. Dulu perkantoran, masuk ke bisnisnya pariwisata karena Jungle Land ini adalah tempat hiburan. Dan kakak bekerja di bidang akuntan ya, kasir. Nah, 2014 kakak masuk,
alhamdulillah waktu itu kakak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, jadi sambil kerja sambil kuliah di 2014. Dan alhamdulillah di 2016 kakak menaik promosi jabatan waktu itu menjadi finance supervisor. Nah kalau finance supervisor itu tugasnya ngapain sih kak? Lebih mengarah ke pelaporan keuangan. Jadi waktu itu kakak bertanggung jawab untuk menghandle semua keuangan yang masuk dari sisi perusahaan atau dari sisi Jungle. 2016 kakak lanjut lagi next promosi lagi menjadi asisten manajer di 2019. Jadi ternyata hidup ini penuh tantangan tadi, bahwa hal yang nggak mungkin pun ternyata kita bisa lakukan gitu. Jadi adik-adik ini yang buat lulusan SMK Pelita, gak usah khawatir deh. SMK Pelita ini akan banyak diterima oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya tadi Jungle adalah perusahaan terbesar dari Grup Bakri. Nah, setelah 2019 kakak sudah naik jadi asisten manajer ya. Dan alhamdulillah waktu itu kakak juga sudah selesai menyelesaikan studi S1 kakak ya di manajemen pemasaran. Ada pertanyaan kok kenapa dari perkantoran ke pemasaran gitu ya? Karena memang kakak melihat potensi saat ini adalah pemasaran. Semua pengusaha berawal dari pemasaran. Kebanyakan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan seperti KMPOL yang perhotelan pun ya pada akhirnya akan menuju ke entrepreneur atau pengusaha. Nah dilanjut waktu itu COVID dan kakak memutuskan tidak lagi melanjutkan bekerja di Jungle. Kenapa? Karena waktu itu COVID ya. COVID memang semua industri pariwisata ataupun industri retail itu semuanya hancur karena ada lockdown waktu itu ya. Sehingga ini sebenarnya sangat berpengaruh besar. Nah disinilah kita diuji sebagaimana ya kita harus mampu bertahan untuk hidup gitu. Alhamdulillah dari COVID itu kakak mencoba untuk terus berkarya ya. Alhamdulillah di 2020 kakak bekerja kembali di perusahaan IT. Di sini ada anak TKJ nggak? Mana TKJ? Wah luar biasa. Ini calon programmer, calon ahli jaringan, calon ahli software. Nah kakak saat ini bekerja di perusahaan PT Kemaliti Solusi. PT Kemaliti Solusi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem integrator, sistem IT. Nah kalau adik-adik hari ini lihat ada sistem tilang elektronik yang ada di Jakarta atau di kota-kota lain, itu merupakan salah satu produk yang kakak kembangkan. Dan alhamdulillah hari ini kakak diberikan amanah ya oleh perusahaan untuk memegang project atau manajer project Bio Expansion. Bio Expansion ini apa adalah kakak diberikan amanah untuk memegang semua project yang di luar Jakarta. Nah kebetulan perusahaan kakak saat ini sudah tersebar ya, ada di Makassar, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan ya. Dan harusnya hari ini karena kakak batal ke Maluku Utara, insya Allah doakan besok kakak akan terbang ke sana untuk mencoba memberikan solusi. Ternyata lulusan Pelita ini nggak main-main ya. Alhamdulillah kakak juga bangga bisa sekolah di sini. Ternyata dari sekolah di SMK Pelita ini kakak banyak belajar ya. Dan ini sebenarnya modal awal bagi adik-adik semua untuk terus semangat belajar ya, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Dan alhamdulillah saat ini kakak bersama Kak Restu, ini beliau juga dulu teman saya satu Jawat ya waktu sekolah. Kak Restu ini juga lulusan SMK Pelita, dia jurusan akuntansi yang alhamdulillah bisa bergabung bersama kakak. Jadi intinya sekarang ini kita walaupun jurusan kalian saat ini apa, itu tidak menutup kemungkinan kalian akan berpindah atau bermacam sektor yang kalian akan tekuni. Seperti kakak, jadi semua jurusan ini baik, tinggal bagaimana kalian melihat potensi dari peluang itu. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini kakak sudah memiliki tim ya, yang kurang lebih hampir 150 orang yang tersebar ada di berbagai macam wilayah. Ini merupakan suatu kebanggaan ya, karena ternyata lulusan SMK Pelita ini bisa menjadi leading sektor ataupun bisa menjadi project manager di berbagai macam daerah. Ini merupakan hal yang sangat baik ya, dan semoga bisa menginspirasi buat teman-teman atau adik-adik semua. Karena ya dalam dunia bekerja ini tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mustahil gitu ya. Dulu kakak cuma berpikir apa ya kakak nggak bisa bekerja seperti orang gitu ya, kayaknya bisa keluar kota dan setiap minggu, setiap bulan keliling gitu ya ke daerah-daerah. Ternyata alhamdulillah Allah kasih amanah itu. Sekarang kakak hampir setiap bulan itu keliling deh,
ntar ada di Makassar, ada di Bali gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini kakak juga bekerja dengan berbagai macam instansi pemerintah ya. Jadi kakak banyak juga sharing dengan kepala-kepala daerah atau bupati, wali kota yang ada di setiap daerah. Lalu poin yang ketiga nih, untuk mencapai itu ada tips and trick. Ini kakak kasih yang dulu memang kakak pegang selama sekolah. Dulu saya pernah belajar dengan Pak Ajat, itu ada program namanya ngobrol bareng Sudrajat. Nah, Pak Ajat sampaikan waktu itu, pembohong besar kalau ada hari ini orang yang sukses itu tidak jujur. Dan ternyata betul. Jadi langkah pertama untuk mencapai tujuan adalah kejujuran. Poin 1. Nah, kejujuran ini apa artinya? Nah, kejujuran ini bukan berarti harus masalah uang atau apapun, bukan. Tapi masalah kejujuran itu dalam diri. Misalkan kalian dari rumah berangkat sekolah, ternyata di jalan, mohon maaf ya, kalian tidak ke sekolah atau kalian bolos. Nah, itu sudah melanggar kejujuran untuk diri sendiri dan juga kejujuran untuk orang tua. Lalu poin yang kedua apa Kak? Adalah kedisiplinan. Nah, dulu Pak Sudrajat juga sering bilang, pembohong besar saya katakan kalau ada orang yang sukses tanpa disiplin. Nah, arti disiplin ini apa? Sebenarnya bukan hanya dalam dunia kerja diterapkan disiplin itu, tapi dalam sekolah pun harus sudah mulai dibangun. Apalagi adik-adik ini dari berbagai macam SMP ya, berbagai macam karakter. Tentunya ini harus ada motivasi dan spirit ya untuk membangun kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu